Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pot Kembang. Perkenalkan, saya Fadia. Podcast Pot Kembang ini akan membahas seputar liku isu gender di dunia jurnalistik. Nah, di episode perdana kali ini, kita akan membahas seputar seksisme dalam pemberitaan. Sebelum jauh-jauh ngebahas soal pemberitaan, sebetulnya apa sih seksisme itu? Seksisme itu adalah bentuk diskriminasi atau prasangka berbasis seks atau gender tertentu. Nah, di dalamnya itu termasuk penggunaan kata atau frasa yang meremehkan individu berdasarkan gender atau seks mereka. Terus kalau seksisme dalam pemberitaan gimana dong? Seksisme dalam pemberitaan itu terjadi saat ada produk berita, baik itu bentuknya tulisan, audio, atau visual, yang mengandung unsur kata atau frasa yang merendahkan tadi. Apalagi kalau tujuannya itu demi mengejar clickbait atau umpan klik. Aduh, gak banget deh. Tapi kayak gimana sih contohnya pemberitaan yang ngumbar seksisme? Ada nih situs berita yang belum lama ini kena omel banyak netizen. Inisialnya V, belakangnya Iva, atau kita sebut aja Viva kali ya. Produknya itu menempatkan tubuh atlet sebagai objek hiburan berdasarkan identitas gender mereka. Sebenarnya itu berita olahraga yang lagi bahas soal prestasi atlet tersebut. Yang disorot malah pose dan pakaian atletnya, dan tujuannya untuk objek hiburan. Belum lagi mereka menggunakan ungkapan seperti foto seksi, bikin ngilu, atau pembulu tangkis cantik. Nah, berita-berita semacam ini tuh masuk kategori seksis sih. Selain itu ada contoh lagi gak sih? Banyak. Di antaranya nih, kalau pembaca nemuin pemberitaan seperti pose menggoda si A atau menggunakan kata menggagahi dalam kasus pemerkosaan. Nah, ini termasuk seksisme. Penggunaan kata-kata semacam ini sering dilakuin untuk mengumbar gairah dalam tayangan berita supaya pembacanya makin banyak. Gak hanya seksis, penggunaan kata semacam ini juga bisa memperhalus atau menormalisasi masalah kekerasan seksual loh. Berita kayak gini juga tentu saja turut menyuburkan kultur yang dekat dengan pandangan masyarakat yang emang udah seksis saat ini. Terus ada gak sih aturan yang melarang pemberitaan semacam ini? Ada dong, jawabannya ada. Praktik semacam ini ngelanggar kode etik jurnalistik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Karena pemberitaan yang mengandung seksisme ini melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Gregetan gak sih? Kenapa kalau udah ada aturannya tapi industri media tetap seneng banget ngeproduksi berita-berita semacam ini? Jadi berita semacam ini itu memiliki nilai komersial untuk media, khususnya media online. Berita dengan judul sensasional kayak gini sengaja diproduksi supaya media mendapatkan banyak klik. Karena semakin banyak klik yang mereka dapatkan, itu akan berpengaruh
terhadap iklan yang mau masuk ke mereka, dan juga berpengaruh terhadap uang yang kemudian mengalir ke mereka. Kemunculan tulisan seksisme seperti ini juga dipengaruhi sama pasar. Jadi media melihat pasar untuk tahu berita macam apa yang akan banyak yang mengklik. Nah, emang yang dimaksud pasar itu apa sih? Pasar itu merujuk ke target pembaca dari sebuah media. Ya siapa lagi kalau bukan kita-kita ini. Jadi semakin sering kita mengklik berita semacam ini, justru kita turut menyuburkan banyaknya tulisan-tulisan semacam ini yang kemudian diproduksi di kemudian hari. Terus apa dong yang bisa kita lakuin kalau kita menemukan berita-berita semacam itu? Kita sebagai masyarakat dan sebagai pembaca punya hak untuk memantau kerja jurnalistik dan melaporkan ke Dewan Pers kalau kita menemukan pelanggaran. Nah, terus kita jangan sampai malah menyerang pribadi wartawannya ya. Misalnya, kita malah ngebully dan menyebarkan informasi pribadi penulis atau wartawan dari media tersebut. Lagian ya, setiap berita yang tayang itu harusnya udah ngelewatin keputusan di ruang redaksi. Jadi kita nggak bisa cuma nyalahin wartawan atau penulisnya doang nih, karena ada banyak layer di sana. Mulai dari peran wartawannya atau penulis atau jurnalis, kemudian juga peran editor sampai dengan pimpinan redaksi. Jadi ya, ini bukan masalah di wartawannya aja, tapi ya sistem media online aja yang emang masih amburadul. Nah, gimana nih kalau media online yang melakukan praktik seksisme ini tiba-tiba malah mencabut beritanya setelah dihujat publik? Praktek pencabutan itu sebenarnya diatur dalam Pedoman Pemberitaan Media Cyber dan Kode Etik Jurnalistik. Jadi kalau berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Cyber, pencabutan berita wajib menyertakan alasan yang diumumkan kepada publik. Berita yang sudah dipublikasikan boleh dicabut jika terkait masalah diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kemudian juga masalah kesusilaan, masalah masa depan anak, pengalaman traumatis korban, atau pertimbangan khusus lain yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kalau di pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, itu juga mengatur bahwa media harus menyampaikan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa jika mencabut, meralat, atau memperbaiki berita yang keliru. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk dicabut gitu aja loh beritanya. Harus ada pemberitahuan dan penjelasannya. Nah, baru-baru ini Suara.com membuat berita tentang Tom Daley, atlet loncat indah asal Inggris, dengan judul yang malah menyoroti orientasi seksualnya. Berita tersebut kemudian sempat dikritik oleh pembaca. Nah, setelah itu, tim redaksi Suara.com mengakui kekeliruannya, lalu juga meralat dan memperbaiki beritanya. Redaksi Suara.com juga menyertakan catatan terkait penyuntingan ulang lengkap dengan keterangan waktunya, serta mengakui bahwa ada protes dari pembaca. Permohonan maaf disampaikan dalam catatan redaksi. Nah, apa yang dilakukan Suara.com ini adalah contoh dari profesionalisme tim redaksi yang mengikuti aturan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Cyber dalam pencabutan berita. Jadi teman-teman, seksisme itu bukan sesuatu yang pantas buat jadi bahan bercandaan atau lucu-lucuan ya. Karena pada dasarnya seksisme itu bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Mari kita mulai melihat manusia satu sama lain tanpa meletakkan prasangka berdasarkan identitasnya. Sampai bertemu di episode podcast kami selanjutnya.